Bonsai adalah salah satu miniatur pohon besar yang dikerdilkan. Salah satunya adalah dikerdilkan batangnya, dikerdilkan cabangnya, dikerdilkan rantingnya, dan dikerdilkan daunnya. Di kolom komentar banyak pertanyaan yang bertanya bagaimana cara mengerdilkan atau mengecilkan daun bonsai apa saja. Trik ini mungkin berbeda dari bonsai yang lain atau mungkin sama. Yang saya lakukan nanti akan saya bagikan bagaimana cara untuk mengecilkan daun. Dan ini adalah salah satu keberhasilan saya. Bonsai belimbing ini udah sangat kecil daunnya. Akan saya perbandingkan, daun aslinya adalah seperti ini, lebar sekali. Dan ini yang sudah saya kerdilkan ini, entah berapa persentasenya, ini sangat besar sekali, mungkin hampir 90% ini kecilnya. Oke, nanti trik-triknya dan metodenya dan caranya akan saya bagikan untuk teman-teman, karena berbagi adalah perbuatan baik dan berbagi ilmu adalah salah satu tabungan kita di akhir nanti. Oke, terima kasih. Nah, ini teman, salah satu bonsai saya, bonsai belimbing. Ini daunnya sudah kecil sekali, sudah entah berapa persen, mungkin hampir 90%. Ini aslinya seperti ini, dan setelah dibonsai adalah seperti ini. Nanti akan saya kasih tahu bagaimana cara trik-triknya, cara membuat agar bonsai kita daunnya menjadi kecil. Oke. Untuk mengecilkan daun kita harus mempelajari struktur dari mulai ini adalah batang pohon, lalu cabang. Setelah cabang itu anak cabang. Setelah anak cabang itu lalu ranting. Setelah ranting itu baru anak ranting dan keluar cucu ranting. Ini yang dikatakan cucu ranting. Nah, ini yang saya lakukan adalah ketika sudah mencapai cucu ranting baru kita lakukan pruning. Ini adalah dari sini, ini pohon utamanya, ini yang dikatakan primer, lalu sekunder, lalu tersier. Tersier yaitu batang pohon, lalu cabang. Setelah cabang itu anak cabang, lalu setelah anak cabang itu ranting, lalu anak ranting, lalu keluar cucu ranting. Nah, kita lakukan pruning di daun ini. Diusahakan pruningnya itu jangan kita habiskan semua, jadi kita potong daunnya aja sedikit. Nanti akan keluar pucuk baru, dan itu pasti udah kecil sekali. Ini yang saya lakukan seperti ini. Ini sudah mencapai cucu ranting. Jadi untuk mendapatkan bonsai yang daunnya kecil adalah kita melakukan pruning, tetapi setelah mendapatkan cucu ranting itu luar biasa, udah kecil sekali. Ini yang saya lakukan adalah saya melakukan pruning. Jadi bonus dari kesabaran kita adalah kita mendapatkan cucu ranting, lalu kita akan mendapatkan daun yang kerdil. Nah, ini adalah salah satu yang saya lakukan seperti ini, karena daun kecil adalah bonus daripada media yang sangat minim sekali untuk dia untuk tumbuh. Karena semakin banyak cucu ranting, semakin banyak keluar daun, itu akan berebut untuk melakukan fotosintesis untuk memasak nutrisi yang akan diserap oleh tanaman. Ini salah satu bonsai saya yang kemarin saya lakukan pruning. Ini sudah mencapai cucu ranting, jadi saya lakukan pruning. Nanti daunnya akan mengecil seperti ini. Ini yang saya lakukan di bonsai belimbing yang sudah sangat kecil sekali daunnya ini. Kalau kita perbandingkan, nanti akan kita dekatkan dengan daun aslinya. Luar biasa, ini besar sekali. Lalu setelah mendapatkan cucu ranting, kita melakukan pruning. Atau tidak mencapai cucu ranting, kita lakukan pruning di bagian dahan anak ranting. Anak ranting kita potong. Ini adalah anak ranting yang kita potong, lalu keluar tunas. Nah, itu biarkan kita supaya dia bercabang, semakin berebut.
semakin melakukan fotosintesis itu semakin berebut nutrisi untuk berebut memasak. Dan ini adalah pohon kapasan atau pacar laut. Nanti akan saya perbandingkan dengan di alamnya karena saya tidak punya yang di sini. Jadi di alamnya ini sangat besar sekali. Nanti ini hasil dari hasil pruning yang sudah keluar kecil seperti ini. Ini adalah bonsai kapasan. Nanti akan saya perbandingkan dengan yang di alamnya. Nah ini teman, untuk perbandingan ini adalah salah satu bahan bonsai kapasan yang tadi saya terangkan, dari mulai pokok pohon sampai ke cucu ranting. Ini di alamnya seperti ini. Yang tadi Anda lihat adalah hasil dari setelah dilakukan pruning. Untuk Anda menjadi tahu, bahan bonsai kapasan ini daunnya lebar sekali seperti daun mangga kalau kita menemukan di alamnya, dan ini buahnya seperti ini. Agar Anda tidak keliru ketika mendongkel, bahan kapasan ini buahnya. Nah itu teman yang bisa saya bagi. Metode itu mungkin sama dengan orang lain, dan saya punya trik yang berbeda mungkin, atau mungkin sama dengan orang lain. Silahkan kalau mau dicoba, silahkan praktekkan, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih.